Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Hadirin pemirsa kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan ini marilah kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Hidayatul Talibin fi Muhimmatid Din, yang pada pembahasan kali ini insyaallah kita akan menjelaskan apa yang sudah kita sebut di pertemuan yang lalu dengan hadis Jibril. Hadis ini juga dikenal dengan Al-Hadisul Tawil, hadis panjang, ya, yang menjelaskan kepada kita tentang rukun-rukun agama atau arkanuddin yang kita kenal dengan rukun iman, rukun Islam, dan rukun ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhuna al-Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'ir salihin amin. Wa nabda'u bi dzikri dzalikal hadits fa naqul an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala, katakan bahwa hadis ini riwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi, Amirul Mukminin, khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Disampaikan bahwa bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ittala alaina rajulun syadidu bayadi thiyab syadidu sawadi sya'ri la yura alaihi atharu safar wa la ya'rifu minna ahad. Seseorang tiba-tiba muncul ketika kami duduk bersama baginda Nabi Muhammad SAW dengan kondisi yang pertama, bajunya begitu putih, kemudian rambutnya begitu hitam, dan tidak ada tanda-tanda bahwa dia melakukan perjalanan jauh. Akan tetapi orang ini tidak dikenal oleh para sahabat, termasuk Umar bin Khattab. Artinya ini orang asing. Seharusnya kalau dia orang asing, dia datang dari jauh, kemudian pastinya dia tidak mungkin seputih ini bajunya dan tidak mungkin rambutnya itu hitam. Karena apa? Pasti dia lusuh, pasti dia telah terkena banyak debu dalam perjalanan menuju Nabi Muhammad SAW. Maka ini adalah sesuatu yang aneh yang pertama. Kemudian dikatakan hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhizai. Kemudian orang ini tiba-tiba datang menghampiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meletakkan kedua lututnya di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, di hadapan lutut Nabi. Kemudian meletakkan kedua tangannya di atas pahanya sendiri. Dan ini ada faedah ilmiah dikatakan oleh para ulama bahwa kita wajib beradab, bertata krama di hadapan ulama, guru, ustadz, siapapun itu, ya, tidak membelakangi, tidak melihat dari samping, akan tetapi kita menghadap mereka ketika kita memiliki sesuatu yang kita inginkan dari mereka, ya, mungkin bertanya ataupun yang lainnya. Jadi menghadap secara langsung ini termasuk adab yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian orang ini bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Wahai Nabi Muhammad, coba kabarkan kepadaku, apa itu Islam? Qala al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu ialah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian engkau dirikan sholat, kemudian engkau tunaikan zakat, kemudian engkau laksanakan puasa di bulan Ramadan, dan engkau tunaikan haji di Baitillah Al-Haram apabila engkau mampu. Ini akhirnya menjadi apa? Rukun Islam sebagaimana yang kita kenal. Jadi Islam itu dijelaskan dengan apa? Rukun Islam. Ketika kita melaksanakannya, maka berarti kita telah melaksanakan rukun Islam. Kemudian orang ini berkata kepada Nabi, "Shadaqta." Ya, engkau benar.
Nah, setelah mendengar hal itu, Sayyidina Umar langsung memberikan komentar. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami heran dengan orang ini. Dia bertanya kepada Nabi, kemudian dia membenarkan jawaban Nabi. Seakan-akan apa? Dia tahu dengan pertanyaannya tersebut. Dia tahu jawabannya apa. Sehingga dia mengatakan apa? Engkau benar. Nah, jadi sudah ada dua kejanggalan. Kemudian orang ini bertanya lagi kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil iman." Wahai Nabi Muhammad, coba kabarkan kepadaku apa itu iman. Qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Iman ialah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada rasul-rasul Allah, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada qada dan qadar atau ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala, baik dia itu adalah sesuatu yang baik ataupun yang buruk. Nah, ini akhirnya menjadi apa? Rukun iman bagi kita. Setelah mendengarkan jawaban Nabi, orang ini berkata lagi, "Engkau benar." Nah, berarti apa? Dia tahu dengan jawabannya itu. Kemudian dia bertanya lagi, ya Muhammad, akhbirni 'anil ihsan." Wahai Nabi Muhammad, coba kabarkan kepadaku apa itu ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, menyaksikannya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Dan apabila engkau tidak mampu melihat Allah, maka selalu ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu melihatmu. Nah, ini dijelaskan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala bahwa ihsan di dalam hadis ini mencakup dua makom. Ya, pertama makomul musyahadah, yang kedua makom al-muraqabah. Seseorang yang dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan dia melihat Allah, ya, seakan-akan, bukan melihat, karena tidak mungkin kita melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Kita hanya mampu nanti ya melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ya, pada saat kita semuanya insya Allah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan bertajalli kepada hamba-hambanya di surganya. Amin ya rabbal alamin. Adapun di dunia ini tidak mungkin terjadi. Adapun satu-satunya makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan oleh Allah bisa menyaksikannya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun masih hidup itu sudah bisa menyaksikan Allah melalui perjalanan Isra dan Mi'raj. Jadi makom yang pertama musyahadah. Dia misalnya dia sholat seakan-akan dia lihat Allah. Nah, ini namanya makom musyahadah. Yang kedua makomul muraqabah. Dia tidak mampu melihat Allah, akan tetapi dia selalu merasa terawasi, selalu merasa dipantau, ya, seakan-akan di setiap sisi kehidupannya itu Allah Subhanahu wa taala tidak pernah luput. Dan hakikatnya seperti itu. Nah, jadi kalau sudah seperti itu, maka dia pasti akan memperbagus ibadahnya, memperbagus pergaulannya dengan sesama makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dua makom. Kemudian ditanya lagi, qala ya Muhammad akhbirni 'anis sa'ah. Wahai Nabi Muhammad, coba jelaskan kepadaku tentang hari kiamat. Kapan hari kiamat? Maka Nabi Muhammad menjawab, mal mas'ulu anha bi'alama min sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Dan ini ada faedah ilmiah juga, bahwa kita tidak boleh mengatakan terhadap sesuatu yang tidak kita tahu bahwa kita tahu. Katakan tidak tahu. Ulama berkata, la adri nisful ilm. Berkata tidak tahu itu sudah setengah ilmu. Karena apa? Karena itu termasuk al-ilmu bil jahal. Kita tahu bahwa kita tidak tahu. Itu sudah termasuk setengah ilmu. Kita tahu bahwa kita tidak tahu. Itu sudah termasuk setengah ilmu.
Nah, yang musibah itu ketika orang tidak tahu, tapi dia merasa dirinya tahu. Nah, ini yang musibah. Dikatakan oleh para ulama, hal hunaka syai'un a'da minal jahli? Apakah ada sesuatu yang lebih bahaya daripada kebodohan, daripada kejahilan? Maka beliau menjawab, na'am, al-jahlu bil jahli. Yaitu kejahilan, kebodohan atas kebodohan. Jadi dia tidak tahu bahwa dia itu tidak tahu, itu musibah. Karena kalau orang tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu, maka dia akan merasa dirinya tahu. Nah, jadi Nabi Muhammad tidak menjawab. Karena itu memang rahasianya Allah Subhanahu wa taala, kapan hari kiamat. Kemudian orang ini menjawab, bertanya lagi, qala wa ma amaratuha? Fa akhbirni an amaratiha. Coba kabarkan kepadaku apa tanda-tanda kiamat. Nah, di sini Nabi Muhammad menjawab dengan dua jawaban. Antalidal amatu rabbataha wa antarul hufatal uratal alata ri'asha yatatawaluna fil bunyan. Yang pertama, seorang budak akan melahirkan tuannya. Nah, di sini ada dua penafsiran ya, penafsiran lama dan penafsiran baru. Kalau penafsiran lama itu akan banyak praktek gundik ya, kalau dalam istilah Indonesianya, atau selir, perbudakan. Jadi banyak sekali nanti orang-orang itu menikah dengan budak, bukan menikah, mereka melakukan hubungan suami istri dengan budak. Kemudian budak-budak ini pastinya akan melahirkan anak. Anak ini statusnya adalah orang yang merdeka, sedangkan ibu mereka ini yang budak ini tetap budak. Nah, itu yang dimaksud itu. Jadi akan banyak praktek pergundikan. Dan itu konteksnya yang dulu. Dan itu benar terjadi. Banyak sekali dari orang-orang itu melakukan hal tersebut. Tapi itu konteks lama. Kalau sekarang sudah tidak ada lagi perbudakan, alhamdulillah. Jadi yang dimaksud dengan hadis ini, menurut Al-Habib Abu Bakar Al-Masyhur, bahwa akan terjadi banyak praktek durhaka dari anak-anak kepada orang tuanya. Jadi seakan-akan orang tuanya ini seperti budak di hadapan anak-anaknya. Ya, tidak mau mendengar, membentak, menyakiti, baik dengan tangan, dengan lisan. Bahkan tidak heran sekarang ini kita melihat banyak sekali ya pembunuhan yang dilakukan oleh anak kepada orang tuanya. Na'udzubillahi min zalik. Semoga kita dan keluarga kita serta orang-orang yang kita cintai dijauhkan dari hal-hal tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua kata Nabi dari tanda-tanda kiamat, wa antarul hufatal uratal alata ri'asha yatatawaluna fil bunyan. Engkau akan melihat nanti pada hari sudah dekat hari kiamat itu, orang-orang yang hufat, yang tidak memiliki alas kaki, yang urat, yang tidak memiliki pakaian untuk mereka pakai menutup badannya ya. Artinya apa? Cuma mungkin pakai sesuatu yang hanya bisa menutup auratnya. Kalau laki-laki mungkin dari pusat sampai ke lutut, pakai sarung misalnya. Mereka hanya memiliki sarung, tidak memiliki baju, tidak memiliki sandal, miskin, hanya mengembala domba. Nanti pada hari dekat-dekat hari kiamat itu, pada masa dekat-dekat hari kiamat, mereka apa? Ya tatawaluna fil bunyan. Mereka akan berlomba-lomba untuk membangun bangunan-bangunan yang tinggi. Artinya kekayaan yang berlimpah itu akan diberikan oleh Allah kepada mereka. Itu termasuk tanda-tanda kiamat. Dan sudah terjadi ya, sudah terjadi di beberapa negara yang terkenal dengan negara miskin. Hanya pengembala sekarang diberikan kelebihan oleh Allah dan mereka mulai membangun bangunan-bangunan yang tinggi. Kemudian apa? Tsumman talaqa falabistu maliyan. Kemudian orang ini pergi, dan aku menunggu komentar dari Nabi Muhammad SAW. Ini orang ini pergi, kemudian aku menunggu untuk mendengar komentar dari Nabi. Dalam riwayat disebutkan, ketika orang ini pergi, Sayyidina Umar itu diperintahkan oleh Nabi untuk mengejar orang itu. Pas dikejar ternyata orang itu sudah tidak ada.
Nah, ini juga termasuk keanehan yang dilihat oleh Sayyidina Umar. Di riwayat lain dikatakan bahwa bukan pada saat itu, akan tetapi apa? Setelah 3 hari Nabi Muhammad memberikan komentar. Jadi ada 2 riwayat. Dan ketika itu Nabi Muhammad berkata kepada Sayyidina Umar, "Ya Umar, atadri manis sa'il, wahai Umar, apakah engkau tahu siapa yang bertanya tadi? Siapa orang itu?" Maka Sayyidina Umar menjawab, "Allah wa rasuluhu alam." Allah dan Rasulnya itu yang lebih tahu. Maka Nabi Muhammad menjawab, "Fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum." Sesungguhnya orang itu adalah malaikat Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian perkara agama kalian. Nah, ini termasuk cara untuk kita bisa membagi ilmu. Ini termasuk faedah ilmiah yang disampaikan oleh para ulama. Ketika misalnya kita tahu akan sesuatu, akan tetapi kita mungkin merasa tidak pantas untuk menyampaikannya, atau mungkin kita mengira bahwa ketika kita menyampaikan kita tidak didengar oleh orang yang kita tuju tersebut disampaikan ilmu ini, maka kita boleh melalui perantara, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh malaikat Jibril bertanya kepada Nabi. Jadi bertanya kepada guru, pada ustadz dalam majelis misalnya, perkara yang sudah kita ketahui itu tidak masalah, tapi dengan tujuan, dengan niatan apa yang kita tanyakan ini supaya bisa dijawab oleh guru tersebut dan orang-orang yang lain itu bisa tercerahkan dengan apa yang kita tanyakan tersebut. Itu boleh, ya, selama tujuannya itu baik dan bukan untuk menguji guru. Kalau menguji guru, itu pastinya adalah sesuatu yang tercela. Baik, kemudian beliau lanjutkan, "I'lam anna hadzal hadits kama ishtamala ala arkanid dini thalatha wa hiya al-islam wal iman wal ihsan faqad tadammana aidan anwa' al-ulumi thalatha." Jadi hadis ini sudah bisa kita simpulkan mengandung pembahasan tentang rukun iman, rukun Islam, dan rukun ihsan. Akan tetapi di samping itu juga membahas tentang ilmu-ilmu penunjang supaya kita bisa benar-benar mengamalkan apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Yaitu 3 ilmu. Yang pertama ilmu fiqhi, ilmu fikih. Ilmu fikih ini kaitannya dengan Islam, ya, dengan amalan zahir. Dikatakan al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyah allati faradallahu al-qiyama biha 'alal muslimina wal muslimat. Ilmu tentang hukum-hukum syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada setiap muslim dan muslimat untuk melaksanakannya. Nah, jadi apa? Sifatnya ini amaliyah. Jadi sesuatu yang dilaksanakan yang lahiriah, seperti sholat, seperti puasa, seperti zakat, seperti haji, ya, seperti ini tadi dalam masalah ibadah, dalam muamalat misalnya pernikahan, jual beli dan lain sebagainya. Ini semuanya ranah dari ilmu fikih, ranah dari Islam. Wa tsani ilmu tauhid. Nah, yang selanjutnya ialah ilmu tauhid. Wa huwa ma yajibu i'tiqaduhu 'alal mukallafi minal ilahiyati wan nabawiyati was sam'iyat. Ilmu tauhid yaitu ilmu akidah bisa kita artikan sebagai sesuatu yang wajib diyakini oleh setiap mukallaf. Jadi ilmu ini akan membuat kita apa? Tahu akan sesuatu yang wajib kita yakini. Apa yang wajib kita yakini? Sebagai seorang mukallaf yang akil balik, semuanya tanpa terkecuali. Jadi selama dia akil balik, dia muslim ataupun non muslim, wajib dia mengetahui hal ini. Yaitu apa? Hal-hal yang berkaitan dengan ilahiyat, tentang ketuhanan, berkaitan dengan Allah, berkaitan tentang zatnya Allah, tentang sifat-sifatnya Allah, tentang perbuatan-perbuatannya Allah. Pokoknya semua tentang Allah secara umum itu kita wajib ketahui melalui ilmu tauhid. Kemudian nabawiyat. Nah, nabawiyat ini
yang berkaitan dengan kenabian, ya, tentang Nabi Muhammad, tentang nabi-nabi, tentang rasul-rasul. Kita mengetahui nabi-nabi yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, begitu juga dalam hadis oleh Nabi Muhammad SAW, secara khusus, secara terperinci. Kemudian secara umum kita wajib imani, yakini juga apa-apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul dari as-sam'iyat, hal-hal yang gaib. Nah, hal-hal yang gaib ini tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita saksikan. Kita hanya dengar berita-berita tersebut dari para nabi dan rasul. Kalau kita mungkin dalam hal ini Nabi Muhammad SAW, kita baca di Al-Quran, ya, hal-hal yang gaib tentang malaikat, tentang hari kiamat, tentang qada dan qadar. Ini kan hal-hal yang tidak kita ketahui. Dan nanti pada hari kiamat itu ada surga, ada neraka, ada mizan, ada mahsyar, dan lain sebagainya. Ini semuanya hal gaib, tidak kita ketahui, akan tetapi wajib kita imani. Ini kaitannya dengan ilmu tauhid yang sangat berkaitan dengan rukun iman. Kemudian yang ketiga, ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf wa huwa ilmu akhlaqil qalbi allati yajibu 'alal 'abdi an yatahalla biha minal munjiyati wa yatakhalla 'anha minal muhlikat. Ilmu tasawuf ini berkaitan dengan akhlak-akhlak hati ataupun perbuatan-perbuatan hati. Perbuatan hati itu ada dua, ada yang baik, ada yang buruk. Nah, yang baik kita usahakan ada di dalam batin kita, di dalam hati kita. Kita hiasi diri kita dengan hal-hal tersebut. Adapun yang buruk, usahakan apa? Kita jauhkan. Kita cari cara untuk menjauhkan penyakit ataupun perbuatan-perbuatan buruk hati tersebut dari hati ataupun dari batin kita. Nah, itu pembahasannya di dalam ilmu tasawuf. Nah, kalau ilmu tasawuf ini kaitannya dengan al-ihsan, rukun yang ketiga. Fahadil ulumu thalathatu yajibu ala kulli mukallafin talabuha wa tahsiluha wa la rukhsata lahu fi tarkiha. Beliau memberikan penjelasan untuk kita bahwa ketiga ilmu ini, ilmu fikih untuk menunjang rukun Islam, ilmu tauhid untuk menunjang rukun iman, ilmu tasawuf untuk menunjang rukun ihsan, itu wajib bagi setiap mukallaf mempelajarinya. Dan tidak ada dispensasi, tidak ada keringanan bagi setiap mukallaf untuk meninggalkannya. Jadi wajib untuk kita pelajari. Supaya apa? Supaya yang menjadi kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala itu bisa kita tunaikan dari rukun-rukun agama. Dan di dalam sebuah hadis disebutkan di sini, utlubul ilma walau bis-sin fa inna talabal ilmi fariidatun ala kulli muslimin, rawahu Ibnu Abdul Bar. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, sesungguhnya menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Hadis ini memang kalau kita lihat ada tambahan, ya, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Kalau ada tambahan ini, maka hadis ini disebutkan oleh para ulama hadis dhaif. Tapi kalau kita hanya mengambil bagian thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, ini hadisnya sahih. Jadi tambahannya ini menjadikan hadis ini menjadi dhaif, ya. Jadi menurut sanadnya itu dhaif. Akan tetapi dikatakan oleh para ulama ahlul hadis bahwa mengamalkan hadis dhaif di dalam fadhailil amal itu tidak masalah, selama dia bukan hadis maudhu atau palsu dan hadis mungkar. Itu selama itu insya Allah bisa diamalkan. Dan maksud dari menuntut ilmu sampai ke negeri Cina ini yaitu berusahalah untuk mendapatkan ilmu walaupun tempatnya itu jauh sekalipun. Nah, itu yang dimaksud. Tapi alhamdulillah sekarang kita telah dimudahkan. Kapanpun kita bisa menuntut ilmu, ya, melalui majelis-majelis yang bertebaran dimanapun. Kemudian juga pengajian-pengajian online seperti ini, ya, mudah-mudahan kita berharap dari Allah Subhanahu wa taala mendapatkan taufik dan hidayah dan diberikan kemudahan untuk selalu ikhlas dan istiqamah di jalan Islam, jalan iman dan jalan ihsan. Amin ya rabbal alamin. Cukup sampai di sini. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.